Selamat pagi, nama aku Wika dan hari ini tuh ada refleksi jam 10, tapi kita diminta ke kampus jam 9 buat registrasi wifi, something I don't know, but okay. Can I giving? Aku udah telat, bye. Allah bilang, "Waja'alnakum syu'uban wa qabaila." Dan Allah jadikan kalian berbangsa-bangsa. Ya, macam nation di dunia ini. Kemudian wa qabaila dan bersuku-suku. Ya. Dalam Islam ada yang disebut dengan tasamu. Tasamu itu toleransi. Ada yang sepadan kata dengan tasamu, ada disebut dengan wasatiyah, ada tawazun. Ya, wasatiyah itu pertengahan. Toleransi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerare, yang artinya saling menanggung atau memikul. Sedangkan istilahnya dalam bahasa Arab dikenal sebagai tasamuh, yang artinya membiarkan sesuatu untuk dapat saling mengizinkan dan saling memudahkan. Kenapa itu muncul terjadi? Itu disebabkan Dalil toleransi sendiri salah satunya ada pada surah Al-Kafirun ayat 1-6 yang berbunyi, "Katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak akan pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku." bicara lebih global lagi, kita berada dalam sebuah bingkai negara kesatuan Republik Indonesia dengan suku yang berbeda, agama yang berbeda. Keyakinan kita menghargai, saling menghormati, tapi dari hal-hal yang sifatnya muamalah. Kalau dalam Islam disebut muamalah ya. Muamalah itu adalah hal-hal yang sifatnya sosial. Bertetangga dengan baik, berhubungan dengan orang lain, itu namanya muamalah. Dan muamalah ini tidak dibatasi hanya buat orang Islam, tapi seluruh, kepada siapa saja kita bermuamalah. Sebelum kami masuk ke ruangan itu kan Pak, ada nama saya yang bernama Elisa. Dia nonis nih, non Islam Pak. Jadi dia kan untuk masuk ke dalam. Sementara mungkin ada petugas atau yang mengawasi di masjid tersebut melarang teman saya untuk masuki masjid tersebut gitu, tidak mengizinkan yang nonis untuk masukinya. Nah, yang mau saya tanyakan Pak terkait hal itu, bagaimana tanggapan Bapak terkait hal itu? Apakah kami memang tidak bisa masuk atau bagaimana Pak gitu? Nah, yang kedua, di waktu kejadian tersebut juga saya ingin masuk ke masjid tersebut Pak, namun ada kesalahan saya tidak memakai penutup kepala gitu. Nah, salah satu teman saya menegur saya, jika ingin masuki masjid tersebut harus mengenakan jilbab ataupun mengenakan penutup kepala Pak. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah setiap nonis atau non muslim yang ingin memasuki masjid atau tempat beribadah tersebut harus mengenakan penutup kepala atau bagaimana Pak? Terima kasih. Gimana hukumnya nonis masuk dalam masjid? Nah, itu kan intinya gitu. Nah, itu Bapak kan bilang orang non muslim nggak boleh masuk masjid. Ya, kan? Saya bilang begini, yang non Islam masuk ke dalam masjid itu, kalau di istilah kita di masalah fikih itu terjadi perbedaan ikhtilaf di kalangan para ulama. Ikhtilaf itu perbedaan pandangan antara yang membolehkan dan tidak membolehkan. Tapi kebanyakan mereka membolehkan non Islam masuk ke dalam masjid, kebanyakan. Kalau seperti imam-imam yang lain ya. Jadi meskipun ada juga yang mengatakan tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam masjid karena area masjid adalah tempat suci. Tapi saya masuk dalam kategori mengikuti pandangan dibolehkannya kalau ada keperluan, ada kepentingan. Ya seperti kemarin ada keperluan, ya. Boleh-boleh saja untuk masuk ke dalam. Mungkin keyakinan akan Tuhan dalam agama Islam yang monoteistik berbeda dengan hakikat Tuhan dan profetisme dalam agama Kristen, Hindu, dan Buddha. Mungkin di agama Hindu, mayat dibakar atau kremasi untuk melepaskan jiwa orang yang sudah meninggal agar dapat memasuki alam atas di mana ia dapat menunggu untuk dilahirkan kembali. Ketika dalam Islam, mayat dikuburkan di dalam tanah dengan ketinggian yang sesuai dengan hukum Islam dengan posisi yang betul supaya tidak menguar bau mayat tersebut.
Kunjungan kemarin cukup membangkitkan semangat untuk senantiasa bertoleransi bukan hanya pada agama, tapi juga ras, warna kulit, dan sejenisnya. Mungkin beberapa poin dalam agama lain tidak sejalan dengan apa yang kita anut, tapi itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak menghargai mereka sebagai sesama manusia yang bermoral. That's the first Konferensinya itu ada di day. lantai 1 rektorat ini. See ya. Lantai 1, lantai 2, lantai 3 ada.